Kau... Aku tidak menyangka bahwa kau akan begitu licik. Bibi Ning, aku tidak mengerti mengapa kau bersikap seperti wanita kejam, membuat keributan di sini di hadapanku. Tapi aku sudah bercerai dengan Fu Yuanxing. Tidak perlu bagimu untuk bersikap begitu agresif. Kau benar-benar memanggilku Bibi. Kau hanya menggunakan cara-cara kotor untuk meraih kemenangan kecil. Fu Yuanxing sudah menceraikanmu 9 kali. Dan setiap kali itu demi aku. Begitu aku kembali, dia akan dengan patuh menceraikanmu. Aku tidak menyangka kali ini dia justru berdebat denganku karenamu. Memangnya kenapa kalau kau sudah berada di sisinya selama 5 tahun, dia masih dipenuhi bayang-bayangku? Jadi apa yang membuatmu begitu panik sekarang? Apakah kau takut kehilangannya? Aku khawatir. Aku sudah melamar Yuanxing. Coba tebak. Apakah dia setuju? Ningshu, kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan? Apalagi yang kau inginkan? Apa yang kuinginkan? Jiansu, aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri. Siapa sebenarnya yang benar-benar Fu Yuanxing pedulikan? Kau... Ningsu. Jiansu, apa yang kau lakukan pada Ningsu? Susu. Ningsu. Kau sudah bangun. Temanmu menjagamu sepanjang malam. Dia baru saja keluar sebentar. Dia memintaku untuk memberitahumu. Jangan pergi kemana-mana. Tunggu dia kembali. Jiansu, mengapa kau mencoba menyakiti Ningsu dengan begitu kejam? Cedera di kepala Ningsu itu disebabkan oleh dirinya sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Dahi Ningsu terluka karenamu. Dia sangat patah hati sekarang. Aku ingin kau pergi. Sekarang juga. Dan meminta maaf padanya. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa aku harus meminta maaf padanya? Karena kau cemburu pada Ningsu. Kau harus meminta maaf padanya. Aku tidak akan meminta maaf. Jiansu, hari ini, kau harus meminta maaf pada Ningsu. Bangun. Jiansu, jangan berpikir bahwa berpura-pura mati akan membiarkanmu lolos dari kesalahan yang kau buat. Fu Yuanxing, aku merasa tidak enak badan. Jiansu, sebelum besok, jika kau tidak bisa membuat Ningsu berhenti marah, jangan harap aku akan menikah lagi denganmu. Fu Yuanxing, setelah besok, 1 hari menjelang keberangkatan ke luar negeri, segalanya di antara kita akan benar-benar berakhir. Jam 10 pagi, di Hotel Internasional Zimeng, pernikahan akan diadakan. pernikahan pertama. Jiansu, aku mencintaimu. Jiansu, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. 9 pernikahan, dan kau mengucapkan aku mencintaimu setiap kali. Itu jelas hanya formalitas. Namun aku tetap tak bisa menahan diri untuk tersentuh. Kali ini, aku tidak ingin lagi mengikuti sandiwaramu. Dulu, setiap kali aku mengiriminya pesan, bukankah dia akan membalas dalam hitungan detik? Ci Elfu, bisakah pernikahan dimulai sekarang?
Selamat kepada Cheilfu atas pernikahan ke-10 Anda. 10 kali itu luar biasa. Itu melambangkan kesempurnaan. Cheilfu, selamat hari pernikahan. Memang, jika melihat ke seluruh dunia bisnis, adakah orang yang sedewasa Cheilfu menikahi wanita yang sama 10 kali? Cheilfu, karena kau di sini, suruh dia cepat keluar. Jangan buang waktu semua orang. Bukan begitu, Cheilfu? Sang nyonya belum muncul. Cheilfu, mungkinkah sang nyonya salah mengingat waktunya? Jiansu, dari pernikahan pertama sampai ke-9, kau selalu menganggapnya serius. Mengapa untuk yang ke-10 kalinya, kau tidak datang tepat waktu? Nyonya tidak mungkin tidak datang, bukan? Cheilfu, lihat, sang nyonya sudah kembali. The film was translated and narrated by M Media. Yuang Xing, aku setuju untuk menikah denganmu. Mengapa itu, Kak? Itu aku. Orang yang ingin kau nikahi selalu adalah aku. Bukan begitu? Di mana Jiansu? Aku tidak akan mengganggumu berdua lagi, karena... Jiansu, Yuang Xing, hari ini adalah hari pernikahan kita. Mau kemana kau? Ningxue. Aku akan mencari Jiansu. Cheilfu, Apa katamu? mengapa pengantin pria baru saja pergi? Mengapa pengantin pria baru saja pergi? Apa yang sedang terjadi di sini? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah mereka berdua bertengkar? Selama bertahun-tahun ini, kupikir Jiansu hanyalah pelengkap. Tapi aku tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa melangkah masuk ke dalam hati Fu Yuangxing. Jiansu, Cheilfu, Anda sudah menceraikan istri Anda 9 kali. Apakah Anda tahu apa yang orang-orang di lingkaran kita bicarakan di belakangnya? Mungkin kali ini, sang nyonya benar-benar patah hati. Karena kau sudah bercerai 9 kali. Kenapa kau tidak bisa menerima yang ke-10? Apa yang mereka katakan tentang dia? Mereka menyebutnya wanita yang tidak tahu malu. Bahkan setelah dicampakkan oleh Anda 9 kali, dia masih terus menempel pada Anda. Dan, setiap kali di pernikahan, dia masih tersenyum begitu bahagia. Semua orang bilang dia bodoh. Mengapa aku tidak tahu soal ini? Bagaimana Anda bisa tahu? Di pernikahan semua orang memuji Anda. Mereka menertawakan sang nyonya, bukan Anda. Mereka hanya membicarakan betapa lihainya Anda. Untuk membuat nyonya bersedia menceraikanmu hingga 9 kali. Dia ternyata menanggung begitu banyak tekanan dari dunia luar. Namun dia selalu tampak begitu bahagia. Apa kau menghafal itu? Aku sudah melakukannya. Aku mencintaimu. Pergi ke apartemen Mingjing. Dimengerti? Anak muda, berhenti mengetuk. Nona muda itu pindah tadi malam. Saat The dia film was pergi, translated dia menangis and terseduh-seduh. narrated by M Media. Di dunia ini, ada satu lagi hati yang hancur. Tadi malam, Jiansu pindah. Dan aku sibuk menenangkan Ningxue. Setelah perceraian ke-9, dia tampak seperti orang yang berbeda. Dia tidak pernah lagi bergantung padaku seperti dulu. Cheilfu, jika Anda merindukan nyonya, kali ini, akankah Anda menyesalinya? Kupikir
Aku hanya pernah menyesal mengatakan akan menikahinya. Tapi aku tidak pernah sekalipun berpikir untuk kehilangannya. Berikan ponselmu. Jiansu, bukankah kita setuju untuk menikah lagi hari ini? Aku tidak akan menikah lagi denganmu. Aku ada di Hotel Internasional Zimeng, tempat aku telah menyiapkan pernikahan abad ini. Aku memberimu waktu 1 jam. Selama kau datang tepat waktu, aku tetap akan menikahimu. Fui Wangxing. Aku tahu segalanya sekarang. Apa yang kau tahu? Aku tahu kau menikahiku karena kau mabuk. Mengira aku adalah Ning Sui dan tidur denganku. Jadi kau terpaksa menikahiku. Aku tahu 9 perceraian itu terjadi karena Ning Su kembali ke negara ini. Aku tahu 9 perceraian itu. Dan setiap aku mencintaimu adalah kebohongan. Aku tahu bahwa kau tidak pernah melupakan Annie in the XY dan tidak pernah mencintaiku. Itu tidak benar. Kau bebas sekarang. Kau bisa pergi dan mengejar Ning Sui secara terang-terangan. Dan aku tidak perlu menjadi penggantimu lagi. Tidak seperti itu. Hari ini adalah hari kita menikah lagi. Apa kau pergi? Jangan pergi, kumohon. Aku akan menebus kesalahanku padamu. Itu tidak perlu. Karena telah menahanmu selama 3 tahun. Aku sangat menyesal. Mulai sekarang, aku mengembalikanmu kepada Ning Su. Aku mendoakan kalian berdua kebahagiaan seumur hidup dan ikatan yang abadi. Ke bandara. Susu, Fui Wangxing sedang menuju ke bandara untuk mencarimu. Kau harus tetap kuat dan jangan mengulangi kesalahan yang sama. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Fui Wangxing, segalanya di antara kita sudah resmi berakhir. The film was translated and narrated by M Media. Seluruh kota Yun tahu bahwa Jian Su hanyalah nyonya dalam nama saja. Fui Wangxing sama sekali tidak mencintainya. Satu-satunya orang yang benar-benar dia cintai adalah aku. Zuixu, ada apa dengan Fui Wangxing? Dia berlari keluar seperti orang gila, bahkan tanpa memberikan penjelasan. Apakah dia masih ingin menikah atau tidak? Fui Wangxing, apakah kau benar-benar ingin membuatku dipermalukan di depan begitu banyak orang? Zuixu, cepat hubungi Fui Wangxing jika pernikahannya tertunda. Dan kau merasa kesal, kami tidak akan membiarkannya begitu saja. Bagaimana? Apakah kau berhasil menghubunginya? Tidak. Dulu. Dia tidak akan pernah mengabaikan panggilanku. Mungkinkah dia benar-benar berusaha mendapatkan Jian Su kembali? Jiansu, kenapa kau tidak menjawab panggilanku? Hari ini adalah hari kita menikah lagi. Bagaimana mungkin kau tidak menjawab panggilanku? Halo, Ci Elfu, di mana Anda? Nyonya telah kembali. Dia kembali. Di mana dia? Dia ada di sini di lokasi pernikahan. Aku segera kembali. Jiansu.
Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Adegan yang sama. Diulang 9 kali. Mengapa kali ini terasa berbeda? Tapi aku tidak bisa memastikan apa itu. Apa yang berbeda? The film was translated and Jiansu. narrated by M Media. Fu Yuanxing benar-benar mengira aku adalah Jiansu. Dia bahkan tidak mengenaliku. Kenapa kau ada di sini? Siapa yang kau harapkan? Bukankah kau bilang di telepon bahwa Jiansu telah kembali? Di mana Fu Yuanxing? Di mana dia? Apakah dia pergi mencari Jiansu? Maafkan saya Nona Ning. Saya belum bisa mengatakannya kepada Anda selama beberapa tahun terakhir ini. Karena Anda Nona Ning, Nyonya telah menanggung terlalu banyak penderitaan. Saya tidak bisa mencelakainya. Jika kau tidak menelepon Fu Yuanxing, aku akan mengacaukan acara pernikahan ini. Aku akan membiarkan semua orang tahu bahwa Jiansu adalah perusak rumah tangga orang. Dia memanfaatkan waktuku saat berada di luar negeri. Untuk merayu Yuanxing, dia datang di antara kami dan memaksa Yuanxing untuk menikahinya. Aku akan memastikan dia benar-benar dipermalukan. Nona Ning, Nyonya bukanlah orang seperti itu. Anda seharusnya tidak memfitnah reputasinya seperti ini. Mengapa semua orang memihak padanya? Jika kau tidak menelepon, aku akan pergi sekarang juga. Halo, Katakan padanya Jiansu sudah kembali. maafkan saya Fu. Nona Ning yang menyuruh saya. Aku hanya menggunakan Jiansu untuk menguji Fu Yuanxing. Aku tidak menyangka Fu Yuanxing benar-benar begitu peduli padanya. Lalu bagaimana denganku? Apa artinya aku baginya? Kirim dia kembali. Yuanxing, mau kemana kau? Hari ini adalah pernikahan kita. Kau baru saja keluar dari rumah sakit. Kau perlu istirahat. Kita akan bahas urusan kita nanti. Lalu berapa lama lagi aku harus menunggu? Bukankah kau pernah berkata sebelumnya bahwa kau selalu ingin menikah denganku? Sekarang, mengapa kau tidak mau menikah denganku? Ningsue, tenanglah. Apa yang kujanjikan padamu, pasti akan kupenuhi. Aku ingin kau melakukannya sekarang. Aku ingin kau menikahiku sekarang juga. Jika kau tidak menikahiku, aku akan bunuh diri di sini. Ningsue, letakkan pisaunya. Jangan sakiti dirimu sendiri. Yuanxing, aku tahu kau masih mencintaiku. Aku ingin kau berjanji padaku untuk bersamaku dengan benar. Baiklah, aku berjanji padamu. The film was translated and narrated by M Media. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya terlalu mencintaimu. Hari ini, Jiansu melakukan ini dengan sengaja. Tidak bisakah kau melihatnya? Apa maksudmu? Dia sudah menikah denganmu 9 kali. Bagaimana mungkin dia menyerah padamu? Kepergiannya hari ini. Dia hanya sedang bermain. Tarik ulur. Jika kau benar-benar melakukan ini, maka kau telah jatuh tepat ke dalam perangkapnya. Kau tidak akan bisa berada di sisiku, seperti dirimu yang dulu. Yuanxing, aku tahu kau tidak ingin menikah denganku hari ini. Tidak apa-apa, aku tidak akan memaksamu. Aku tahu, suatu hari nanti kau akan menikahiku. Jiansu, kau tidak bisa bersaing denganku. Susu, ayahmu dan saya ada urusan kami tidak bisa datang. Kami sudah mengatur seseorang untuk menjemputmu. Juan Chuan putra dari orang terkaya di kota Yun.
Namaku Ji Wenchuan. Tunanganmu. Tunangan. Mohon maaf, karena pertemuan pertama ini diatur dengan cara seperti ini. Aku dipercaya oleh orang tuamu untuk membawamu pulang. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah putra sulung keluarga Ji di kota Yun dan pewaris grup Ji. Pengaturan ini juga diputuskan oleh orang tua kita. Apakah itu keluarga Ji terkaya di kota Yun? Aku dengar keluarga Ji adalah yang paling bergengsi di kota ini. Grup Ji adalah grup investasi terbesar di seluruh kota Yun. Sebagai putra dari orang terkaya di kota Yun, Ji Wenchuan belum pernah menikah dan selama ini belajar di luar negeri. Jadi, ini adalah sebuah kesepakatan bisnis. Bisa dibilang begitu. Dalam 3 hari, aku akan melamarmu secara resmi. Orang tuaku selalu berada di dalam negeri. Menunggu kepulanganku. Aku akan mengadakan pesta pernikahan abad ini. Agar The film semua was orang tahu siapa translated dirimu. and narrated by M Media. Tiga hari kemudian. Jiansu, aku menyukaimu. Meskipun ini adalah pernikahan bisnis, aku tetap tersentuh oleh ketulusan Ji Wenchuan. Tersentuh. Aku tahu. Kau butuh waktu untuk menerimaku. Tapi tidak apa-apa, aku bisa menunggu. Jiansu, menikahlah denganku. Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Mengapa sikap Ji Wenchuan tidak terasa seperti kesepakatan bisnis? Sepertinya, kau sudah terlalu lama hidup dalam hayalan. Segalanya mulai tampak nyata. Jiansu, apakah kau mau menerimaku? Aku tahu. Bagus. Bagus. Ci Elfu, 3 bulan kemudian. pewaris grup Ji, tunangan Ji Wenchuan kembali hari ini. Apakah Anda akan pergi ke bandara untuk menemuinya? Kudengar, Ji Wenchuan sangat menghargai tunangannya. Perjalanan pulang ini, semuanya demi menyiapkan pernikahan abad ini. Jika kita bisa mengenalnya lebih dulu, tunangannya, maka kemitraan antara grup Ji dan grup Fu akan menjadi perkembangan yang alami. Yuang Xing, biarkan aku ikut denganmu. Kita sama-sama wanita. Akan lebih mudah untuk menemukan kesamaan. Baiklah. Siapkan mobilnya. The film was translated and narrated Yuang by Xing, M Media. bukankah Nona Jian akan segera tiba? Kenapa aku merasa baru saja melihat Jiansu? Sudah 3 bulan. Dia tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Jiansu, sudah 3 bulan. Dan kau masih belum kembali untuk meminta maaf padaku. Yuang Xing, pesawatnya sudah mendarat. Mengapa Nona Jian belum juga keluar? Apakah kita mendapatkan informasi yang salah? Tunggu sebentar lagi.
Pergi dan pastikan itu. Nyonya. Nyonya telah kembali. Saya melihat Nyonya. Nyonya sudah kembali ke tanah air. Jiansu. Benarkah itu, Kak? Kau sudah di luar negeri selama 3 bulan. Kenapa? Apakah akhirnya kau memutuskan bahwa kau tidak bisa hidup tanpaku? Jiansu, aku tahu kau tidak bisa meninggalkanku. Apa hubungannya kepulanganku denganmu? Jiansu, bukankah kau pergi ke luar negeri? Bagaimana bisa kau kembali secepat ini? Apakah kau akhirnya sudah sadar? Kemana kau akan pergi? Aku jelas akan pulang ke rumah. Kau tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pergi ke luar negeri sendiri selama 3 bulan. Dan sekarang kau pikir kau bisa langsung masuk kembali. Kau belum mendapatkan pengampunanku. Jangan harap kau bisa melangkah masuk melewati pintu itu hari ini. Fui Wangxing, apa sebenarnya kesalahanku? Sampai aku harus meminta maaf. Dan lagi, perkebunan keluarga Fu, aku juga tidak ingin masuk ke sana. Kalau kau merasa tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa kau membelikanku hadiah? Kau hanya mencoba mengambil hatiku, supaya aku memaafkanmu begitu. Tapi kali ini, kecuali kau berlutut, aku tidak akan memaafkanmu. Siapa yang punya waktu untuk menjilatmu? Menyingkirlah dari jalanku. Jiansu, aku tahu kau terluka karena aku. Yuang Xing hanya sedang merawatku di rumah sakit dan mengabaikanmu. Itulah sebabnya kau pergi dengan marah. Tapi antara aku dan Yuang Xing, sungguh tidak ada apa-apa. Memangnya dia punya hak apa untuk marah? Jika dia tidak menyakitimu, apa mungkin aku akan mencampakkannya? Jadi kau ingin bertanya pada Ningsui, dari mana tepatnya itu berasal? Luka di kepalanya itu. Kau tidak boleh membiarkan Yuang Xing tahu. Aku melukai kepalaku sendiri. Yuang Xing, kita punya hal yang lebih penting untuk dilakukan hari ini. Jangan sampai kita membuang waktu lagi. Benar, kita kesini untuk menjemput tunangan Ji Wenchuan yang baru kembali ke tanah air. Nona Jian ini, bagi kami di grup Fu, sangatlah penting. Bisa membantu kami mendapatkan investasi bernilai miliaran. Sebaiknya kau berhenti membuang waktuku di sini. Pulanglah dan renungkan. Bagaimana caranya agar kau bisa mendapatkan pengampunanku? Bagaimana kau tahu? Tunangan Ji Wenchuan akan kembali hari ini. Seluruh kota Yun tahu. Ji Wenchuan putra dari orang terkaya di kota Yun adalah pewaris grup J. Dia baru saja bertunangan di luar negeri. Dan sekarang dia kembali untuk mengadakan pernikahan abad ini. Seluruh dunia bisnis ingin mendapatkan investasi dari grup J. Grup Fu adalah grup yang besar. Bagaimana mungkin kau tidak mendengar kabar ini? Aku juga tidak tahu. Nona Jian, pasti kau tahu bukan? Tidak mengherankan jika kau tidak tahu. Lagi pula kau menikah dengan Yuang Xing dan menghabiskan 3 tahun sebagai ibu rumah tangga hanya untuk diceraikan sebanyak 9 kali. Seluruh duniamu hanya berputar di sekitar Yuang Xing soal urusan dunia bisnis. Karena kau sudah melakukan riset dengan sangat teliti, sudah mencari tahu dengan begitu jelas, maka kau seharusnya tahu tunangan Ji Wenchuan. Siapa sebenarnya? Tentu saja kami tahu. Tunangan Ji Wenchuan bermarga Jian. Kami di sini hari ini untuk menjemput Nona Jian ini. Kalau tidak, kau tidak mengira bahwa kami di sini untuk menjemputmu kan? Jangan ikut campur urusan bisnis. Lagi pula, kau toh tidak bisa membantu Yuang Xing dengan apapun. Lalu apa yang harus kupusingkan? Seharusnya kau lebih peduli pada cara meredam amarahku. Kau hanya membuat masalah untukku sepanjang hari. Kenapa kau tidak bisa lebih seperti Ningsue? Jika kau sepengertian dirinya dan bisa membantuku dalam pekerjaanku, apa menurutmu aku akan semarah ini padamu? Jiansu, Nona Jian ini sangat penting bagi Yuang Xing. Jika kita melewatkan penjemputan di bandara hari ini, itu artinya grup Fu akan kehilangan proyek bernilai miliaran. Berhenti membuat masalah di sini. Mengapa sudah selama ini dan kita masih belum melihat Nona Jian? Ci Elfu sudah dikonfirmasi. Nona Jian dipastikan berada di penerbangan ini. Periksa lagi. Yuang Xing, jangan terlalu cemas. Mungkin dia terhambat oleh sesuatu. Jiansu, bukankah kau juga berada di penerbangan ini saat kembali? Apakah kau pernah mendengar tentang Nona Jian? Aku punya. Sekalipun dia pernah mendengar namanya, dia pasti tidak mengenalnya. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa soal urusan bisnis. Kebetulan sekali. Nona Jian yang kau cari adalah aku. Apakah maksudmu? Dia adalah tunangan Ji Wenchuan, pewaris orang terkaya di kota Yun. Jiansu, jangan bersikap sombong dan bodoh. Apa kau pikir aku tidak tahu siapa kau? Kau selalu terobsesi padaku, dan hari ini kau membuat pertemuan kebetulan dan mengarang kebohongan semacam itu hanya supaya aku memperhatikanmu, bukan?
Ji Wenchuan itu adalah putra orang terkaya di kota Yun, pewaris grup J. Kau sudah diceraikan 9 kali. Bagaimana bisa kau bercanda soal hal seperti ini? Jiansu, aku peringatkan kau. Berhenti membuat masalah di sini. Hanya karena kau dan tunangan Ji Wenchuan, semuanya bermarga Jian. Itu hanyalah kebetulan. Jangan mencoba melakukan penipuan seperti ini. Ci Elfu, kami baru saja mendapat kabar dari pihak sana. Mereka bilang Nona Jian sudah lama meninggalkan bandara. Itu mustahil. Kita secara khusus datang ke sini, menunggunya turun dari pesawat. Bagaimana mungkin kita melewatkannya? Jiansu, aku sudah mencoba menasihatimu dengan baik. Berhenti membuat masalah di sini. Kau bergantung pada Yuan Xing lagi. Sekarang lihat, kau membuat kita melewatkan Nona Jian. Apa kau tahu? Apa artinya jika kita melewatkan Nona Jian? Itu berarti kita akan kehilangan investasi miliaran dari grup Ji. Apa kau sudah memikirkan konsekuensinya bagi grup Fu? Aku tidak perlu mempertimbangkan mereka. Jiansu, sudah 3 bulan berlalu. Aku pikir kau sudah berubah menjadi lebih baik. Tapi kulihat kau masih sama gegabahnya. Berapa lama lagi kau akan terus begini? Yuan Xing, jangan terlalu cemas. Meskipun kita melewatkan Nona Jian, aku dengar dalam 3 hari, Ji Wenchuan akan kembali ke negara ini. Mungkin saat itu, kita bisa membalikan keadaan. Jiansu, kau harus benar-benar belajar dari Ningsue. Dia sangat pengertian dan bisa membantuku dalam pekerjaanku. Selain mengamuk dan bermain drama, apalagi yang bisa kau lakukan? Kau harus kembali dan merenung tentang bagaimana caranya agar aku memaafkanmu. Jalan, Nyonya sendirian di bandara. Apakah kita benar-benar tidak akan menjemputnya kembali? Dia membuatku marah begitu dia kembali, dan dia berharap aku akan menerimanya kembali. Katakan padanya, untuk pulang sendiri. Jiansu, lalu kenapa kalau kau sudah kembali ke negara ini, Yuan Xing tetap menolakmu dan membiarkanmu kedinginan? Dua hari kemudian, Besok adalah hari ulang tahunku, tapi Jiansu bahkan belum meneleponku untuk membicarakan soal perjamuan. Apa dia tidak takut membuatku marah? Yuan Xing, Ji Wenchuan akan kembali besok. Apakah undangan untuk jamuan ulang tahun sudah siap? Jiansu, Halo, Jiansu, sampai kapan kau akan terus bersandiwara? Jangan kira, aku tidak tahu. Kau kembali ke tanah air untuk menyiapkan perjamuan ini, hanya demi mendapatkan maafku. Jika kau mengakui kesalahanmu di depanku, di depan semua orang besok, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Kau salah sambung. Jiansu, The film was translated Yuan Xing, and narrated jangan by marah. M-Media. Jiansu dulu mencoba menyenangkanmu, hanya agar kau meliriknya. Sekarang setelah dia menyadari itu tidak berhasil, dia hanya mencoba taktik baru. perjamuan ulang tahun tahun-tahun sebelumnya selalu diadakan di Hotel W Island. Kali ini pasti akan sama. Yuan Xing, kemana kau akan pergi? Aku ada rapat di Hotel W Island. Hotel W Island. Xie Ilfu, Anda di sini. Besok adalah hari ulang tahun Anda. Nyonya telah menghabiskan 4 tahun berturut-turut menyiapkan perjamuan ulang tahun Anda. Dan setiap tahun kejutan ulang tahunnya selalu berbeda. Nyonya benar-benar peduli pada Anda. 4 tahun. Bukankah tahun ini ulang tahun ke-4? Sejak aku menikahi Jiansu. Yuan Xing sudah menceraikannya. Pada saat seperti ini, dia menyiapkan jamuan ulang tahun di sini. Hanyalah untuk memenangkannya kembali. Apakah Jiansu sudah sampai? Nona Jian saat ini sedang bersiap di olah perjamuan. Sepertinya, semua orang tahu Jiansu kembali kali ini untuk menyiapkan perjamuan ulang tahunku. Dia tidak memberitahuku sebelumnya, mungkin untuk memberiku kejutan. Jiansu, aku tahu kau tidak bisa melepaskanku. Besok, kau akan memohon pengampunanku. Melihat Yuan Xing, dia tampaknya cukup peduli tentang jamuan yang disiapkan Jiansu untuknya. Yuan Xing, kali ini, Jiansu sudah menyiapkan banyak hal untukmu. Akankah kau memaafkannya? Ningsue, sudah kubilang sebelumnya, aku tidak akan memaafkannya dengan mudah. Kecuali,
Dia berlutut dan memohon pengampunanku sendiri. Xie Fu, apakah Anda ingin pergi melihatnya? Yuang Xing, karena ini adalah sesuatu yang Jian Su siapkan khusus untukmu. Dia pasti tidak ingin kau tahu sekarang. Bagaimana kalau aku saja yang melihatnya untukmu? Itu baru benar. Jian Su, kau menyiapkan semua ini hanya agar Yuang Xing mengubah pikirannya tentangmu kan? Fu Yuang Xing adalah milikku. Jangan coba-coba menyentuhnya. Susu, jika dia tahu kau sudah berusaha begitu keras untuk perjamuan ini demi dia, dia pasti akan tersentuh. Meskipun hubunganku dengan Ji Wenchuan adalah kesepakatan bisnis, kami menghabiskan banyak waktu bersama di luar negeri. Dia melakukan banyak hal untukku. Dan aku juga harus melakukan sesuatu untuknya. Aku harap dia menyukainya. Jangan khawatir. Dia pasti akan menyukainya. Benarkah? Jian Su, kau bersusah payah menyiapkan semua ini hanya untuk mendapatkan perhatian Yuang Xing bukan? Tapi apa gunanya semua ini? Dia tidak mencintaimu. Tidak peduli seberapa banyak yang kau lakukan, dia tetap tidak akan mencintaimu. Siapa bilang aku menyiapkan ini untuk Fei Yuanxing? Berhenti bersandiwara. Aku mendengar semua yang kau katakan tadi. Siapa di seluruh kota Yon yang tidak tahu bahwa selama 3 tahun berturut-turut kau menyiapkan perjamuan ulang tahun untuk Yuanxing, ulang tahunnya besok. Jika kau tidak menyiapkannya untuknya, siapa yang akan percaya? Lagi pula, kau sudah bercerai darinya. Menjauhlah darinya. Jangan mengganggunya. Ningshu, mengapa kau lagi? Biar ku beritahu. Susu sedang menyiapkan perjamuan ini. Demi Jian Su. Aku tahu kau tidak menyukaiku, tapi aku datang hari ini hanya untuk mencoba menyadarkanmu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Ningshu, kau masih bersandiwara. Kau memfitnah Susu seperti ini waktu itu. Aku tidak percaya kau melakukannya lagi. Tidak. Ningshu. Ningshu, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Yuanxing, aku datang hari ini hanya untuk berbicara dengan Jian Su dan memintanya untuk meminta maaf padamu di perjamuan ulang tahunmu besok untuk meredakan amarahmu. Tapi aku tidak menyangka. Jian Su, berapa lama lagi kau akan terus seperti ini? Kau terus menargetkan Ningsue berulang kali. Berapa kali harus kukatakan padamu? Masalah di antara kita adalah kesalahanmu dan tidak ada hubungannya dengan Ningsue. Yuanxing, aku tersandung dan jatuh secara tidak sengaja. Tolong jangan salahkan Jian Su. Ningsue, kau terlalu baik. Itulah sebabnya kau membiarkan dia menyakitimu berulang kali. Jian Su, aku ingin kau meminta maaf padanya sekarang juga. Jika tidak, aku sama sekali tidak akan menghadiri perjamuan ulang tahun yang kau buat untukku. Bahkan jika kau berlutut dan memohon, aku tidak akan datang. Fu Yuanxing, bisakah kau berhenti bersikap sebagai korban? Kau berani membantah. Terakhir kali kau melukai dahinya, aku menghukummu terlalu ringan. Itulah sebabnya kau menjadi semakin parah, menyakitinya berulang kali. Hari ini, aku ingin kau berlutut dan segera meminta maaf padanya. Fu Yuanxing, apakah kau buta? Trik yang begitu ceroboh, dan kau bahkan tidak bisa melihatnya. Biar ku beritahu, Ningshu terjatuh sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Jian Su, kau telah melakukan kesalahan, dan sekarang kau menyuruh temanmu membantumu berbohong tentang hal itu. Cara bersikapmu hanya membuatku semakin tidak menyukaimu. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa memeriksa rekaman pengawasan. Yuanxing, itu benar-benar kecelakaan aku tersandung sendiri. Tolong jangan salahkan Jian Su lagi. Bahkan jika Ningsue tersandung sendiri, aku yakin dia tidak bermaksud berbohong. Tapi kau Jian Su, kau menargetkannya setiap saat. Seberapa cemburu kau padanya? Cemburu padanya? Fu Yuanxing, kalau otakmu bermasalah, pergilah ke dokter. Berhenti bersikap menjijikan. Susu, ayo abaikan dia. Ayo pergi. Jian Su dulunya melakukan segalanya untuk menyenangkan hatiku. Mengapa sekarang? Dia sangat berbeda. Jian Su, aku tidak peduli jamuan ulang tahun seperti apa yang kau siapkan untukku besok. Jika sampai besok, kau masih belum datang untuk meminta maaf pada Ningsue, aku benar-benar tidak akan menghadiri jamuan ulang tahun ini. Kau. Yuanxing, kau tidak perlu melewatkan perjamuan. Demi aku. Lagi pula, Jian Su menyiapkannya khusus untukmu. Dan jika kita tidak pergi besok, kita tidak akan bisa mengundang Ji Wenchuan. Bahkan jika aku hadir besok, itu demi perusahaan. Jelas bukan untuk Jian Su. Jian Su, aku tidak akan memaafkanmu semudah itu. Jian Su, tunggu saja.
Di perjamuan ulang tahun besok, aku akan memastikan kau dipermalukan di depan umum. Yuang Xing, aku mengambil inisiatif hari ini untuk mengundang beberapa temanku. Aku juga ingin merayakan ulang tahunmu. Ningxue, kau begitu baik padaku. Ayo pergi. Sudah sangat lama sekali. Gaun Anda sungguh indah. Mari kita bersulang. Bukankah ini perjamuan ulang tahunku? Mengapa namaku tidak ada di sana? Mungkinkah Jiansu tidak memberitahu staf bahwa hari ini ulang tahunku? Xie Ilfu, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Pasti Jiansu melakukan ini dengan sengaja. Lagi pula, setiap tahun dia menyiapkan kejutan yang berbeda untukku, hanya untuk memenangkan hatiku. Zuixu, kau terlihat sangat cantik hari ini. Sepertinya, bintang perjamuan ulang tahun hari ini tidak lain adalah dirimu. Jiansu, kau berdandan seperti ini hari ini. Kau kesini bukan untuk mencuri. Demi mencuri perhatian Zuixu kami kan? Kau sudah diceraikan oleh CEO sebanyak 9 kali. Itu semua karena Zuixu kami. Bagaimana mungkin kau punya nyali untuk membandingkan dirimu dengannya? Tepat sekali. Kau mengikuti CEO seperti anak anjing yang tersesat setiap hari. Jika bukan karena kau yang ikut campur dalam hubungannya dengan Ningxu. CEO sudah menikahi Ningxu kami sejak lama. Dari mana kau tahu banyak tentang urusanku dan Fui Wangxing? Fui Wangxing sendiri yang mengatakannya pada kami. Sudah pasti. Siapa di seluruh kota Yon yang tidak tahu tentang hubungan kalian? Sudah bercerai 9 kali. Dan kau masih punya nyali untuk terus menempel pada CEO. Kau pantas mendapatkan setiap perceraian itu. Jiansu, jangan berpikir bahwa hanya karena aku datang ke perjamuan ulang tahunmu hari ini, berarti aku telah memaafkanmu. Jika kau ingin aku berhenti marah, kau harus berlutut di depan semua orang dan meminta maaf padaku. Tidak ada jamuan ulang tahun untukmu di sini. Pergilah cari tempat lain. Jiansu, kau datang ke sini hari ini bukan begitu hanya untuk merayakan ulang tahunku. Aku mengerti. Itu karena semua orang ada di sini. Jadi kau terlalu malu untuk mengakuinya kan? Berhentilah berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dalam perjamuan ulang tahun sebelumnya, kau begitu berusaha keras untuk CEO. Bagaimana mungkin kau tidak menyiapkan apapun The untuknya film was tahun ini? translated Fui Wangxing, and akan narrated kukatakan by sekali M lagi. Media. Aku tidak di sini untuk merayakan ulang tahunmu. Allah perjamuan ini juga tidak disiapkan untukmu. Sebaiknya kau bawa orang-orangmu dan segera pergi. Jika tidak, aku akan menyuruh orang untuk mengusir kalian semua. Jiansu, dulu kau bersikap seperti penjilat, melakukan segalanya untukku, hanya agar aku melirikmu sedetik lagi kan? Ada apa? Sekarang setelah kau sadar aku tidak termakan umpannya, kau memutuskan untuk bersikap dingin dan angkuh. Jiansu, tolong berhenti membuat Yuang Xing marah. Meskipun dia sudah menceraikanmu 9 kali, itu hanya karena kau terlalu keras kepala. Terakhir kali kau menceraikannya, kau menghilang ke luar negeri selama 3 bulan tanpa kabar. Yuang Xing sangat mengkhawatirkanmu. Sebaiknya kau meminta maaf padanya. Dan biarkan dia tenang. Hentikan kepedulian palsumu itu. Kau tahu lebih baik dari siapapun. Bagaimana Fui Wangxing dan aku akhirnya bercerai. Jiansu, kau mendorong Ningxue lagi. Jika kau punya masalah denganku, hadapi aku secara langsung. Mengapa kau selalu menindas Ningxue? Jika kau terus bersikap tidak masuk akal seperti ini, aku akan pergi sekarang juga. Kalau begitu pergilah. Keluar sini. Yuang Xing, kita belum bisa pergi. Apa kau lupa? Kita mengirim undangan kepada Ji Wenchuan. Dia akan segera tiba. Kita datang hari ini, khusus untuk membangun jaringan dengan pewaris orang terkaya Ji Wenchuan. Dan mengamankan investasi dari grup Ji. Ini bukan untuk Jiansu. Bukannya kau tadi mau pergi? Kenapa kau masih di sini? Jiansu, dengar ya. Aku tidak datang ke sini untukmu hari ini. Pewaris grup Ji Wenchuan telah kembali ke tanah air. Aku sudah mengirimkan undangan padanya. Dan dia akan menghadiri pesta ulang tahunku sebentar lagi. Di acara gala hari ini, aku akan mendiskusikan proyek investasi bernilai miliaran dengannya. Jika kau membuat keributan di sini dan merusak kesepakatan itu, aku tidak akan pernah lagi menghadiri pesta ulang tahun yang kau siapkan untukku. Hanya orang tidak waras yang akan berebut mengadakan pesta ulang tahun untukmu. Lagi pula, Ji Wenchuan juga tidak akan menghadiri pesta ulang tahunmu. Jiansu, jika kau harus mengamuk, tunggu sampai gala selesai. Gala hari ini sangat penting. Terakhir kali karena campur tanganmu, kita gagal terhubung dengan tunangan Ji Wenchuan. Zuixu, Ji Wenchuan yang kau bicarakan ini, apakah dia putra orang terkaya di kota Yun? Orang itu, kudengar dia sudah belajar di luar negeri selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka dia akan menghadiri perjamuan ulang tahun CEO Fu. Akhirnya hari ini aku bisa melihatnya secara langsung. Aku tidak menyadari CEO Fu begitu hebat sampai bisa berteman dengan putra orang terkaya di kota Yun dan bahkan membuatnya secara pribadi menghadiri perjamuan ulang tahun CEO Fu. Jiansu,
Aku tahu kau ingin memohon pengampunan Yuanxing. Itulah sebabnya kau menyiapkan semua ini. Jika saja kau... Tidak. Gala hari ini benar-benar penting. Jangan memancing amarah Yuanxing lagi. Saat Ji Wenchuan tiba nanti, aku harap kau menyingkir. Setelah Yuanxing mengamankan kemitraan dengan Ji Wenchuan, aku yakin amarahnya akan reda. Apakah kemarahannya reda atau tidak? Sama sekali bukan urusanku. Jiansu, kau benar-benar tidak tahu diri. Ningxiu sudah banyak membantumu, dan kau masih tidak tahu berterima kasih. Tidak heran jika si Eofu tidak menyukaimu. Kau seharusnya melihat kesalahanmu sendiri. Tepat sekali. Sebaiknya kau segera pergi. Jadi bagaimana jika perjamuan ulang tahun ini disiapkan olehmu? Itu tidak masalah. Orang yang merayakan ulang tahun adalah si Eofu. Apakah kau bisa tinggal atau tidak itu terserah si Eofu. Yuanxing, menurutmu bagaimana? Jiansu, Ningxue melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kurasa sebaiknya kau menyingkir dulu. Saat tiba waktunya untuk membayar tagihan nanti, aku akan menghubungimu. Aku yang akan menanggung biayanya. Apakah kau tidak mengerti bahasa manusia? Fu Yuanxing, tidak ada pesta ulang tahun untukmu di sini. Jiansu, dengar ya. Untuk pesta ulang tahun ini, aku telah mengundang putra orang terkaya Ji Wenchuan. Ini menyangkut proyek investasi bernilai miliaran untuk grup Fu. Jika kau terus membuat masalah di sini, jangan salahkan aku jika aku membuatmu diusir. Seharusnya kaulah yang pergi. Jiansu, ini semua ulahmu sendiri. Berhenti. Yuanxing, Fu Yuanxing, apa kau sudah bosan hidup? Membuat keributan di sini. siapa orang ini? Mengapa kau malah memukul Che Eofu? Pria ini bahkan jauh lebih tampan daripada Che Eofu. Jiansu, siapa dia? Fu Yuanxing, kudengar kau mengirimiku undangan untuk menghadiri perjamuan ulang tahunmu. Aku sudah mengirim undangan kepada putra orang terkaya, pewaris grup Ji Wenchuan. Memangnya kau siapa? Sampai diundang ke pesta ulang tahunku. Jiansu, kau masih belum memberitahuku siapa orang ini. Dia adalah putra dari orang terkaya yang kau undang hari ini. Ji Wenchuan. Kau pikir aku akan percaya begitu saja? Dia tidak mungkin Ji Wenchuan. Dan kau tidak mungkin mengenal putra orang terkaya. Jiansu, kau baru 3 bulan di luar negeri. Bagaimana mungkin kau kenal Ji Wenchuan? Lagi pula, kau tidak mungkin seberuntung itu. Tepat sekali, hanya berdasarkan siapa dirimu, kau tidak akan pernah bisa mengenal putra orang terkaya Ji Wenchuan. Jiansu, aku tahu kau belum bisa melupakan Yuanxing, makanya kau sengaja menyiapkan perjamuan ulang tahun hari ini demi memohon pengampunannya. Tapi kau benar-benar tidak perlu berbohong seperti itu. Aku paham kau pasti sudah mencari tahu sebelumnya, karena tahu aku berniat mengundang Ji Wenchuan ke pesta ulang tahun ini. Makanya kau mencari orang ini untuk menyamar sebagai dirinya, hanya agar aku memandangmu tinggi. Jiansu, kau membuat Yuanxing marah lagi. Bagaimana kalau begini saja? Buktikanlah. Buktikan bahwa dia benar-benar putra orang terkaya, Ji Wenchuan, dan aku akan membujuk Yuanxing untuk memaafkanmu. Jiansu, aku ingin melihat bagaimana cara kau membuktikan identitas penipu ini. Bersiaplah untuk The dipermalukan. film was translated Benar sekali, and karena kau narrated mengklaim by dia M adalah Media. putra orang terkaya, Ji Wenchuan. Maka cepat buktikan identitasnya. Apa? Tidak bisa membuktikannya. Jelas sekali kau hanya ingin membuatku kesal. Dengan mencari orang ini untuk menyamar sebagai Ji Wenchuan, tentu saja dia tidak bisa membuktikan identitasnya. Bagaimana mungkin aku tidak membuktikannya? Fu Yuanxing, kau mengirimiku lebih dari selusin. Sebelum undangan itu, akhirnya sampai. Kau belum lupa soal itu kan? Undangan yang kutulis dengan tanganku sendiri. Mustahil. Undangan yang kuberikan kepada putra orang terkaya. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Apakah dia benar-benar sang pewaris Ji Wenchuan? Mungkinkah kita telah menyalahkan Jiansu? Satu undangan. Tidak membuktikan apa-apa. Lagi pula memalsukan undangan. Itu mudah. Jiansu, kau belum bisa melupakan Yuanxing. Tapi jangan anggap semua orang bodoh. Jiansu, kau telah berusaha sejauh ini hanya demi mendapatkan pengampunanku. Karena begitu keadaannya, mari kita hubungi Ji Wenchuan yang asli. Dan telepon dia sekarang. Suruh dia menelpon polisi. Dan tangkap 2 penipu ini. Tepat sekali. Telepon Ji Wenchuan. Jiansu, jika kau berlutut dan meminta maaf padaku sekarang, serta mengakui bahwa pria ini adalah seseorang yang kau sewa untuk menyamar sebagai pewaris itu, hanya agar aku memaafkanmu, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk tidak memanggil polisi. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku tidak membantumu. Jiansu, berlututlah. Dan minta maaflah pada Yuanxing.
Jika tidak saat Ji Wenchuan yang asli datang, kalianlah yang akan dipermalukan. Zuixu, kau terlalu baik. Untuk orang-orang yang berbohong tanpa rasa bersalah, kau seharusnya tidak berhati lembut. Kalau begitu, aku akan merepotkan kalian berdua untuk menelepon Ji Wenchuan yang asli. Zuixu, lihat, dia sudah mengakuinya. Apa yang masih kau ragukan? Cepat minta si Elfu menelponnya. Menyamar sebagai sang pewaris bukanlah masalah sepele. Membantu keluarga Ji menangkap penipu seperti ini, pasti akan membuatmu mendapatkan rasa terima kasih mereka. Apa yang terjadi? Akulah yang ingin merusak reputasi Ji Yansu. Kalau semua orang tahu bahwa Yuan Xing bahkan tidak punya nomor telepon Ji Wenchuan, mereka pasti akan menertawakanku. Ji Yansu, cepat minta maaf pada Yuan Xing. Jiansu, berlututlah dan minta maaf padaku sekarang. Dan mungkin aku tidak akan memanggil Ji Wenchuan yang asli. Maaf. Aku tidak bisa mengakui kesalahan yang tidak kubuat. Sebaiknya kau telepon dia saja. Kau. Baiklah. Aku akan meneleponnya sekarang. Jiansu, Che Ilfu sedang menelepon Ji Wenchuan sekarang. Kau sudah tamat. Tepat sekali. Menyamar sebagai sang pewaris. Kami akan memberimu pelajaran yang tidak akan kau lupakan. The film was Wenchuan, translated and Sepertinya Fu narrated by Yuanxing M sedang Media. menelponmu. Tapi kenapa ponselmu tidak berdering? Mungkin dia salah sambung. Putra orang terkaya ternyata sangat sibuk. Bagaimana mungkin dia mau mengangkat telepon acak? Lagi pula, Yuanxing sudah mengiriminya undangan. Dia akan segera tiba. Nanti, saat Ji Wenchuan asli datang, kau akan dihukum. Awalnya aku pikir, Che Eofu tidak memiliki nomor sang pewaris. Namun sekali lagi, dia baru saja kembali dari luar negeri. Dia pasti sibuk, berkencan dengan tunangannya. Wajar jika dia tidak punya waktu untuk menjawab. Tidak masalah jika dia tidak menjawab. Bukankah dia akan datang menghadiri perjamuan ulang tahun Che Eofu? Saat dia tiba di sini, kami akan mengatakannya langsung di depannya, bahwa ada seseorang yang menyamar sebagai dirinya. Jiansu, jangan berani-berani melarikan diri. Tunggu saja pertunjukannya. Aku tidak akan kemana-mana. Aku tetap di sini. Menunggu Ji Wenchuan. Sekalipun panggilannya tidak tersambung, jangan sombong dulu. Kami tetap tidak akan percaya bahwa dia adalah Ji Wenchuan yang asli. Yuanxing, semua orang sudah di sini. Perjamuan ulang tahun seharusnya dimulai sekarang kan? Jiansu, mengingat kau sudah menyiapkan pesta ulang tahun ini untukku hari ini, aku tidak akan mempermasalahkannya untuk saat ini. Baiklah, para tamuku sudah tiba semua. Pergilah hubungi staf dan minta mereka melayani tamuku dengan baik. Jangan rusak suasana hatiku di hari ulang tahunku. Baiklah, aku akan memastikan suasana hatimu baik. Melakukan semua usaha ini, bukankah hanya untuk memberiku kejutan ulang tahun? Kalau saja kau patuh seperti ini, sejak tadi tentu semuanya akan baik-baik saja. Itu mereka. Ningshu, apa yang terjadi? Bukankah kau mengundang kami untuk menghadiri perjamuan ulang tahun Che Eofu? Kenapa mereka menghalangi kita? Tentu saja, aku memintamu untuk pergi. Fu Yuanxing, ini adalah kado ulang tahun yang kusiapkan untukmu. Selamat menikmati. Jiansu, apa kau sudah gila? Hari ini adalah perjamuan ulang tahun Yuanxing. Dengan melakukan ini, apa kau tidak takut dia akan memutus hubungan denganmu? Jiansu, kau mencari pria ini untuk menyamar sebagai pewaris dan sekarang setelah kau terbongkar, kau malah melampiaskan kemarahan karena malu. Merusak pesta ulang tahunku. Kau hanya mencoba memaksaku untuk memaafkanmu bukan? Tidakkah kau pikir bahwa perilakumu ini memalukan? Jiansu, aku tahu kau tidak menyukaiku. Aku tahu, kau cemburu. Yuanxing dan aku adalah teman masa kecil. Cemburu karena dia memperlakukanku dengan baik. Tapi kau tidak bisa menyalahkan kesalahan ini pada Yuanxing atau sengaja menyabotase perjamuan ulang tahunnya. Ningxu, kau selalu pamer di depanku tentang hubunganmu dengan Fu Yuanxing. Terus-menerus mencoba membuktikan padaku seberapa besar Fu Yuanhang mencintaimu. Aku ingin melihat seberapa besar dia benar-benar mencintaimu. Kau, apa yang kau lakukan? Jiansu, jika kau punya masalah hadapi aku, jangan libatkan Ningsue dalam masalah ini. Bukankah itu yang kau inginkan agar aku memaafkanmu? Asalkan kau berjanji padaku bahwa kau tidak akan mengincar Ningsue lagi, aku akan memaafkanmu. Fu Yuanxing, dulu kau selalu memilih antara aku dan Ningsue. Hari ini, buatlah pilihan itu lagi. Jiansu, jika kau melakukan ini untuk memaksaku memilih antara kau dan Ningsue, baiklah, kalau begitu akan kukatakan dengan jelas. Biar ku perjelas sekali lagi, aku tetap akan memilih Ningsue. Kau tidak lagi punya hak untuk memilihku. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Jiansu, kau hanya mencoba memaksaku untuk memaafkanmu bukan? Jika kau mengakui kesalahanmu sekarang, mungkin aku akan memaafkan perbuatanmu di masa lalu. Usir mereka.
Apa yang sedang kau lakukan? Keluar. Kalian semua. Ini pasti ulah Jiansu. Cielfu, Anda dan Nona Ning mungkin dalam masalah. Itu hanya perdebatan kecil. Bagaimana bisa berubah menjadi keributan publik? Pasti Jiansu yang mencoba menakuti kita. Ini jelas salah satu rencana Jiansu. Dia gagal menyenangkanku hari ini. Jadi dia menggunakan ini untuk memaksaku memaafkannya. Cielfu, ini bukan masalah kecil. Anda mungkin telah menyinggung grup Ji. Zuexu, aku juga ada urusan. Aku pergi dulu. Zuexu, aku juga ada urusan. Aku pergi juga. Aku pergi juga. Kalian semua. Bagaimana ini mungkin terjadi? Mungkinkah orang yang dia bawa hari ini benar-benar Ji Wanchuan? Jika tidak, mengapa aku diusir? Dan kemudian langsung menyinggung grup Ji. Jika dia adalah Ji Wenchuan, bukankah seharusnya Jiansu tunangannya? Tidak. Mustahil. Apakah Ji Wanchuan yang mengajukan keluhan itu? Tidak juga. Itu manajer Hotel W Island. Tapi Hotel W Island juga merupakan salah satu properti grup Ji. Aku sudah menduganya. Jiansu berbohong. Bagaimana mungkin dia kenal Ji Wenchuan? Dan dia jelas bukan tunangan Ji Wenchuan. Kejadian hari ini murni kebetulan. Jiansu, kau melakukan ini hanya untuk membuatku marah, bukan? Dan kau mengklaim pria itu bukanlah seseorang yang kau sewa untuk menyamar sebagai putra miliarder Ji Wanchuan. Baiklah, dimengerti. Cielfu, pihak Hotel W Island mengatakan mereka menolak untuk bernegosiasi. Mereka mengatakan masalah ini mengharuskan Anda atau Nona Ning untuk bertanggung jawab. Cielfu, Anda adalah CI Group Fu. Jika masalah sepele seperti ini memengaruhi reputasi perusahaan, konsekuensinya akan sangat berat. Orang-orang itu biasanya memanggilku kakak. Tapi saat masalah dimulai mereka lari lebih cepat dari kelinci. Cari seseorang untuk dijadikan kambing hitam. Lagi pula, semua ini dimulai oleh Jiansu. Biarkan dia yang menanggung tanggung jawabnya. Berdasarkan video yang diberikan oleh hotel, Nyonya sama The sekali film tidak was memprovokasi translated konflik. and narrated by M Media. Yuang Xing sudah menceraikannya. Anda masih memanggilnya Nyonya. Dan lagi, Anda berani menabur perselisihan antara Yuang Xing dan saya. Siapa yang memberi Anda keberanian? Apakah ada cara lain untuk menyelesaikan ini? Cielfu, hotel tersebut tampak bertekad agar Anda atau Nona Ning yang bertanggung jawab. Yuang Xing, kau ingin. Aku yang menanggung tanggung jawabnya. Ningsue, ini hanya 15 hari. Aku akan datang menjemputmu saat waktunya tiba. Dan aku juga akan memberikan kompensasi untukmu. Yuang Xing, kau bilang kau mencintaiku. Kau bilang kau tak sanggup melihatku menderita sedikit saja. Jadi bagaimana kau sanggup membuangku seperti ini? Lagi pula, ini semua adalah siasat Jiansu. Tidakkah kau melihatnya? Dia bahkan mencoba mengadu domba kita. Ningsue, saat kau keluar, kita akan menikah. Masalah ini jelas tanggung jawab Jiansu. Mengapa aku yang harus menanggung akibatnya? Aku ingin kau mencarinya sekarang. Suruh dia keluar dan bertanggung jawab atas semua ini. Jika tidak, aku akan mengakhiri hidupku tepat di depanmu. Ningsue, jangan terlalu emosional. Letakkan pisaunya dulu. Tidak. Kecuali kau pergi mencari Jiansu sekarang juga. Video yang disediakan hotel menunjukkan bahwa pihak yang menyebabkan keributan selalu kau dan teman-temanmu. Jiansu sama sekali tidak melakukan kesalahan dari awal hingga akhir. Bagaimana bisa kau mengharapkanku untuk mencarinya dan memintanya menanggung kesalahan? Yuang Xing, apakah kau menyalahkanku sekarang? Atau jangan-jangan kau memang belum bisa melupakan Jiansu? Yuang Xing, aku mohon. Tolong cari Jiansu, maukah kau? Dia sangat mencintaimu. Selama kau mau merendahkan diri dan menemuinya, dia pasti akan memaafkanmu. Jika itu tidak berhasil, tiduri saja dia. Lakukan demi aku. Jika kau tidak tega melakukannya, aku akan membelikanmu obat, atau berpura-puralah bahwa dia adalah aku. Ningsue, kau benar-benar ingin aku tidur dengan Jiansu? Memangnya kau anggap aku apa? Yuang Xing, mengapa kau bersikap angkuh sekali? Bukannya kau belum pernah menidurinya sebelumnya? Setiap kali kau menceraikannya, hanya agar dia mau menandatangani surat cerai. Kau akan menggunakan kamar tidur untuk membujuknya. Setiap kali melakukannya itu demi aku.
Kau sudah menidurinya 9 kali. Apa salahnya sekali lagi? Cukup Ningsur. Apa yang kujanjikan padamu, akan kulakukan. Jika kau memperlakukanku seperti ini. Demi Jiansu. Aku sarankan kau menyerah saja. Ingat bagaimana kau memperlakukan Jiansu di masa lalu. Tidakkah menurutmu The itu film was keterlaluan? translated and Bawa dia narrated by pergi. M Ya. Media. Sebelumnya, apakah aku benar-benar memperlakukan Jiansu seburuk itu? Ci Elfu, Nyonya dulu sangat baik kepada Anda, namun Anda selalu mengabaikannya, dan tidak pernah memberikan tatapan ramah sedikit pun. Sebaliknya Anda selalu melindungi Nona Ning. Apakah Jiansu menyuruhmu mengatakan ini padaku? Nyonya tidak menyuruh kami mengatakan itu. Beliau menghormati setiap orang di antara kami, dan bersikap baik kepada siapa saja. Justru Nona Ning, yang selalu suka menggunakan nama Anda, untuk memaksa kami, melakukan hal-hal yang tidak kami inginkan. Telepon dia. Katakan padanya, bahwa aku sudah menghukum NINGXIE. Dan tanyakan, kapan dia akan kembali, untuk meminta maaf padaku. Ya. Ci Elfu, saya sudah menelepon dan bertanya padanya, apa yang dia katakan. Dia bilang, "Enyahlah." Sepertinya dia benar-benar penipu. Sekarang, buktinya sudah kuat. Tunggu saja, saat Nyonya Besar Ji. Kita akan melihat pertunjukan yang sesungguhnya. Orang seperti itu. Ingin menghadiri perjamuan Nyonya Besar Ji. Dia tidak layak. Tepat sekali. Pergi dari sini. Jangan memotori The film keluarga was Ji. translated and narrated by M Media. Berani-beraninya menyamar sebagai putra sulung di keluarga Ji. Dia punya nyali juga aku akui itu. Orang seperti ini, seharusnya kakinya dipatahkan saja. Benar. Mereka seharusnya membiarkan Tuan Muda Ji datang sendiri, dan mematahkan kakinya. Sudah kubilang waktu itu, jika kau berani datang ke keluarga Ji, aku akan menyuruh Ji Wanchuan menghancurkanmu. Sekarang, apa kau percaya padaku? Fui Wangxing, apakah kau tidak takut? Bahwa dia benar-benar Ji Wenchuan? Jiansu, berhenti. Bermain-main dengan pria ini. Jika kau ingin aku memaafkanmu, berlututlah. Dan minta maaf padaku. Jika tidak, saat Tuan Muda Ji tiba, aku tidak akan membelamu. Kepala pelayan Chong, kepala pelayan keluarga Ji. Siapa di sini yang menyamar menjadi Tuan Muda Ji? Kepala pelayan Sean. Bukankah itu kepala pelayan Jong dari keluarga Ji? Kepala pelayan Jong? Inilah pria yang menyamar sebagai Tuan Muda Ji. Dasar bocah. Riwayatmu akan segera tamat. Benar itu dia. Pria ini menyamar sebagai putra orang terkaya putra sulung keluarga Ji. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan itu. Kali ini, secara terang-terangan menyamar sebagai tuan muda keluarga Ji di sini. Kau benar-benar nekat. Dasar bajingan. Berani-beraninya menghina Tuan Muda keluarga Ji. Apa yang terjadi? Mengapa kepala pelayan Sean membelanya? Bukankah pria ini penipu? Kepala pelayan Jong telah mengabdi pada keluarga Ji dan telah berada di sisi nyonya besar selama puluhan tahun. Jika dia memihak pria ini, bukankah itu jelas berarti bahwa dia benar-benar tuan muda keluarga Ji? Maksudmu, apa dia benar-benar tuan muda Ji? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia Tuan Muda Ji? Dia hanyalah seorang penipu. Dia tidak mungkin tuan muda Ji. Kita semua pernah melihatnya. Dia hanya orang suruhan Jiansu untuk bersandiwara. Hanya untuk memancing amarah Yuangxing. Aku paham sekarang. Mereka pasti telah menyuap kepala pelayan keluarga Ji. Itulah mengapa kepala pelayan Jong membelanya. Masuk akal. Sudah kuduga. Bagaimana mungkin Jiansu mengenal Tuan Muda Ji yang asli? Itu semua hanya ulah Jiansu untuk memancingku. Siapa yang mengatakan kebenaran? Dan siapa yang berbohong? Kepala pelayan Jong adalah veteran di keluarga Ji. Mungkinkah? Mungkinkah dia benar-benar telah disuap? Mengapa itu tidak mungkin? Dia sudah berani menyamar sebagai Tuan Muda Ji. Dan bahkan mengacaukan perjamuan Nyonya Besar Ji. Kepala pelayan Jong, bagaimana mungkin dia tidak bisa disuap? Jiansu, kau benar-benar tidak tahu malu. Dalam usahamu, agar aku memaafkanmu, kau bahkan bersekongkol dengan pria ini, dan menyuap kepala pelayan keluarga Ji. Dengan perilaku seperti ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Diam, apakah Tuan Muda Ji seseorang yang bisa kalian fitnah sesuka hati? Seharusnya kaulah yang diam. Sebagai kepala pelayan keluarga Ji, kau bersekongkol dengan penipu dan mengacaukan perjamuan Nyonya Besar Ji. Untuk membuat masalah, apa kau tidak takut jika Nyonya Besar Ji tahu? Dia akan mengusirmu ke jalanan. Sepertinya, bahwa kata-kataku tidak didengarkan. Jika kau tidak mau mendengarkan kepala pelayan Zhong, maka maukah kau mendengarkanku? Nyonya Besar Ji,
Saya tunangan Yuang Xing Nyonya besar Jinet Yuan Chuan. dan calon menantu keluarga Fu. Saya datang hari ini bersama Yuang Xing untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun. Namun, ada dua penipu di sini hari ini. Secara terang-terangan melakukan penipuan di keluarga Ji. Mereka sama sekali tidak menghormati Anda. Benar sekali. Dan kepala pelayan Jong, dia telah disuap oleh mereka. Dan bahkan berbicara atas nama mereka. Dia bahkan menampar saya dan Yuang Xing. Hanya satu tamparan. Benar itu. Dia menampar saya. Untuk seseorang yang membuat keributan di keluarga Ji, satu tamparan saja sebenarnya masih terlalu ringan. Anda. Nyonya besar Ji, apa Anda salah paham? Kami datang ke sini untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun. Mengapa Anda memerintahkan kami dipukul? Nyonya besar Ji, pria ini menyamar sebagai cucu Anda. Anda seharusnya menghukum mereka. Kau juga tidak akan bisa lolos begitu saja. Yuang Xing. Mengapa? Keluarga Ji mengirimkan undangan kepada keluarga Fu kami. Kami datang untuk menghadiri gala Anda. Mengapa Anda ingin kami dipukul? Mengapa kau dipukul? Karena kau tidak hanya merusak acaraku, tapi juga menghina cucuku. Apa kau pikir keluarga Ji tidak punya perlindungan? Cucuku? Dia cucuku Anda. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia adalah Ji Wenchuan? Jian Su tidak mungkin mengenal Ji Wenchuan. Itu benar. Ini cucuku Ji Wenchuan. Kali ini dia kembali untuk menambil alih grup Ji. Dia benar-benar tuan muda Ji. Sepertinya, kita semua disesatkan oleh Tuan Muda Fu. Semuanya. Saya menyembunyikannya di luar negeri selama bertahun-tahun ini. Jadi banyak dari kalian mungkin tidak mengenalinya. Hari ini dengan memanfaatkan kesempatan ini, saya secara The resmi film was mengumumkan translated bahwa mulai and hari ini, narrated by M Media. dia akan secara resmi menambil alih grup Ji. Bagaimana mungkin dia Ji Wenchuan? Keluarga Fu saya bekerja begitu keras untuk membangun koneksi ini. Saya datang hari ini untuk mendapatkan investasi bagi keluarga Fu. Bagaimana mungkin saya menyinggung kepala grup J? Sebelumnya, karena Nyonya Besar Fu adalah sepupu saya, dan saya mengagumi cara bisnisnya. Jadi, karena rasa hormat kepadanya lah, grup J saya berinvestasi dalam proyek-proyeknya. Sekarang, karena dia tidak lagi memimpin grup D saya tidak akan berinvestasi lagi dalam proyek apapun untuk grup Fu. Ku dengar bahwa saat Nyonya besar Fu yang lama memimpin grup Fu, mereka memang memiliki banyak kerjasama dengan grup Ji. Kesuksesan grup Fu saat ini sepenuhnya berkat investasi grup Ji. Jika grup Ji berhenti berinvestasi di grup Fu, bukankah grup Fu akan bangkrut? Grup Fu tidak boleh bangkrut. Benar Jiansu. Jiansu, kau ingin aku memaafkanmu kan? Cepat bantu aku memohon ampun pada Tuan Muda Ji. Jika kau bersedia membantuku, aku akan segera memaafkanmu. Fu Yuanxing. Sudah ku bilang sejak lama. Dia adalah Ji Wenchuan. Kau saja yang menolak percaya. Aku percaya sekarang. Jiansu mohonlah pada Tuan Muda Ji untuk memberiku ampun. Aku benar-benar bodoh. Aku percaya sekarang. Jiansu, selama kau bersedia membantuku, aku akan segera memaafkanmu. Aku benar-benar akan segera memaafkanmu. Apakah kau memaafkanku atau tidak? Sama sekali tidak berarti bagiku. Jika dia adalah Ji Wenchuan. Lalu bagaimana dengan Jian Su? Siapa Jian Su? Mungkinkah dia yang dirumorkan sebagai tunangan Tuan Muda Ji? Tuan Muda Ji selalu melindunginya. Mereka berdua tampaknya memiliki hubungan istimewa. Sepertinya, dia adalah tunangannya tidak diragukan lagi. Tidak mungkin.
Jiansu sama sekali tidak layak untuk Ji Wenchuan. Dia sudah bercerai 9 kali. Bagaimana mungkin dia? Jiansu adalah tunanganku. Kami sudah bertunangan. Bulan depan, aku akan menggelar pernikahan abad ini untuknya. Untuk menjadikannya istriku di mata dunia. The film was translated and Mustahil. narrated by M Media. Kapan kalian bertunangan? Kenapa aku tidak tahu? 3 bulan lalu. Kami sudah bertunangan. Mustahil. Aku tidak percaya. Jiansu sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin dia bertunangan dengan pria lain? Sekalipun kau adalah pewaris grup Ji. Dia tidak mungkin menyerah padaku. Yuang Xing, dia sudah akan menikahi pria lain. Dia tidak mencintaimu lagi. Jiansu, jika sekarang aku memberimu kesempatan untuk menikah lagi denganku, aku bersedia menikahimu untuk ke-10 kalinya. Bisakah kau tetap mencintaiku seperti dulu? Jeti, kau sudah berhubungan dengan Ji Wenchuan bukan? Itu sebabnya kau menceraikan Yuang Xing. Jika tidak, bagaimana bisa kau bertemu Ji Wenchuan tepat setelah pergi ke luar negeri dan bertunangan dengannya? Jiansu, kau pada akhirnya mencuri hati Yuang Xing. Bahkan menjadi tunangan dari putra orang terkaya. Aku tidak akan pernah membiarkanmu hidup lebih baik dariku. Apa yang terjadi? Kita baru saja menemukan skandal besar. Ayo kita lembur. Tuan Muda Fu, Anda dan Nyonya Fu sudah bercerai 9 kali. Apakah perceraian ini sungguhan? Mantan istrimu menikah lagi, dan dengan putra orang terkaya pula. Apa pendapatmu tentang ini? Saat Anda mengetahui mantan istri Anda akan menikahi putra orang terkaya, apakah Anda membandingkan diri Anda dengannya? Ini tidak benar. Sama sekali mustahil. Jiansu sangat mencintaiku. Dia tidak mungkin bertunangan dengan pria lain, meskipun dia anak orang terkaya atau pewaris grup Ji. Lalu kenapa kau tetap tidak bisa mengambil Jiansu dariku? Karena dari awal sampai akhir, orang yang dicintai Jiansu adalah aku. Fu Yuanxing, sebelum aku pergi ke luar negeri, aku sudah menceraikanmu. Sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun menodai reputasi tunanganku. Tidak. Kita sudah bercerai 9 kali, dan setiap kali kita cepat-cepat menikah lagi. Apakah kau menungguku untuk menikahimu lagi kali ini selama kau melepaskannya? Selama kau menyerah pada Ji Wenchuan, aku akan segera menikahimu kembali. Bagaimana? Jiansu, kau benar-benar membuat Yuang Xing mengabaikan segalanya, hanya untuk mendapatkanmu kembali di depan umum. Yuang Xing adalah milikku. Semuanya jangan percaya sepatah kata pun dari Jiansu. Dia wanita yang tidak tahu malu. Yuang Xing dan aku adalah kekasih masa kecil. Aku pergi ke luar negeri karena urusan pribadi. Dia mengambil kesempatan untuk menggoda Yuang Xing dan memaksanya untuk menikahinya. Selama 3 tahun ini, Yuang Xing menceraikannya 9 kali. Jika bukan karena Jiansu yang terus mengganggu, Yuang Xing tidak akan pernah dipaksa untuk menikahinya kembali. Ji Wenchuan, jangan tertipu olehnya. Wanita ini licik dan penuh perhitungan. Dia tidak layak bersamamu. Sebagai putra orang terkaya, apa kau tidak takut menjadi bahan tertawaan The film kota was karena translated menikahi wanita yang and sudah bercerai narrated 9 by kali? M Media. Jiansu, kau wanita beraninya kau memukulku. Mengapa aku menceraikannya 9 kali? Kau tahu lebih baik daripada siapapun. Saat itu, Fu Yuanxing masih melajang. Jadi aku mengejarnya. Dan Fu Yuanxing sendirilah yang bilang dia ingin menikahiku. Selama 3 tahun pernikahan kita, kaulah yang terus mengganggu Fu Yuanxing. Dengan tidak tahu malu menyusup ke dalam pernikahan kami, yang berujung pada perceraian kami. Aku tidak melakukannya. Jika aku tidak pergi ke luar negeri, apakah dia akan pernah menikahimu? Apakah kau bisa menjadi istrinya? Cukup. Yuang Xing, apakah aku salah? Jika Jiansu tidak menggoda kau saat itu, kau tidak akan melakukan hubungan 1 malam dengannya, dan kau tidak akan menikahinya. Kau mencintaiku saat itu, dan akulah yang ingin kau nikahi. Kau menikahinya hanya karena kau dipaksa. Ningsue, aku tidak akan membiarkanmu menghina Jiansu lagi. Dia adalah istriku. Istrimu? Kalian berdua sudah bercerai. Dia akan menikah dengan pria lain. Dan kau masih menganggapnya istrimu. Moral Anda sendiri sudah bangkrut. Namun Anda di sini memfitnah orang lain. Hal yang paling dibenci keluarga Ji
adalah orang seperti Anda. Usir dia keluar. Jangan biarkan dia memotori rumah saya. Lepaskan aku. Jiansu, aku tahu kau selalu terganggu dengan keberadaan Ningxue. Itulah sebabnya kau menikah dengannya. Kau ingin membuatku cemburu, bukan? Aku berjanji padamu. Mulai sekarang aku akan memutuskan hubungan dengan Ningxue. Aku mencintaimu dengan sepenuh hati, oke? Fui Wangxing, sadarlah. Kita sudah bercerai. Di antara kita, semuanya benar-benar sudah berakhir. Ini adalah surat perjanjian cerai yang kau berikan padaku. Hitam di atas putih. Tertulis dengan jelas. Fui Wangxing, aku harap mulai sekarang kau berhenti menggangguku. Jika aku merobeknya, kau tidak akan menceraikanku lagi, kah? Itu tidak masalah. Itu sudah berkekuatan hukum. Mulai sekarang, aku hanya akan menjadi istri Ji Wenchuan. Jiansu kali ini. Apakah aku benar-benar telah kehilanganmu? Hari ini, perjamuan yang kusiapkan untuk nenek. Bukan hanya untuk merayakan ulang tahunnya. Aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengumumkan sesuatu yang penting kepada semua orang. Untuk memperkenalkan kepada kalian semua, tunanganku, Jiansu. Dasar bocah cepat lamar. The film was translated and narrated by M Media. Ayo, Jiansu, maukah kau menikah denganku? Bukankah kau sudah melamarku saat kita di luar negeri? Saat kita berada di luar negeri, itu hanyalah lamaran pernikahan bisnis. Itu hanya sandiwara. Tapi sekarang, semuanya demi cinta. Nikahi dia. Nikahi dia. Nikahi dia. Nikahi dia. Maukah kau? Akan kulakukan. Ngomong-ngomong, ini adalah pesta ulang tahun nenek. Jika kau melamarku di sini, bukankah nenek akan keberatan? Apa kau tahu? Kenapa nenek mengirimku ke luar negeri? Karena aku menolak menikah. Dia tidak mengizinkanku kembali. Sekarang setelah aku menikah, mulai saat ini, aku akan selalu berada di sisimu. Jiansu, aku telah menyakitimu di masa lalu. Tapi di antara kita, pernah memiliki banyak kenangan indah bersama. Aku tidak percaya kau tidak mengingatnya. Teruslah berjalan. Teruslah berjalan. Jiansu, teruslah berjalan. Ini seperti ini. Apakah kau ingat? Aku ingat. Lihat lamaranmu itu. Apa otakmu tertinggal di suatu tempat? Mengakuisisi The perusahaan film ini. was translated and narrated by M Media. Ayo. Ini. Bukankah ini kenangan yang indah? Setidaknya aku pernah baik padamu sekali, Kal.
kenangan indah yang kau sebut-sebut itu. Semuanya berkaitan dengan Ningsu. Daripada menyebutnya sebagai kenangan kita. Lebih tepat jika dikatakan bahwa kau memproyeksikan kerinduanmu pada Ningsu. Kepadaku. Perusahaan Yuangsu. Tidak, bukan begitu. Tidak seperti itu. Jiansu, Fu Yuanxing. Kenangan indah yang kau bicarakan itu. Semuanya adalah bukti luka yang diderita Jiansu. Jika kau masih memiliki sedikit saja hati nurani, kau seharusnya sadar. Kau terlalu banyak berutang padanya. aku akan memperlakukannya dengan baik. Dia akan segera menjadi istriku. Mulai sekarang aku akan melindungi dan menyayanginya. Aku akan menghabiskan seluruh hidupku untuk mencintainya. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya lagi. Jiansu, Jiansu, Yuangxing, kau tidak boleh minum lagi. menjauhlah. Yuangxing, Jiansu sudah meninggalkanmu. Berhentilah bersedih untuknya. Dia tidak ingin menceraikanmu sebelumnya. Karena dia belum bertemu orang yang lebih baik. Tapi sekarang dia menikah dengan Ji Wenchuan. Dia bahkan tidak ingat siapa kau. Jiansu bukan orang seperti itu. Karena aku menyakitinya. Dia kehilangan kepercayaan padaku. Yuangxing, Jiansu mencintaimu. Tapi dia mencintaimu selama 3 tahun. Lalu dia berubah pikiran. Tapi aku mencintaimu. Aku sudah bersamamu selama lebih dari 1 dekade. Aku akan selalu berada di sisimu. The film was translated Meskipun dia and meninggalkanmu, narrated by itu M hanya karena Media. dia tidak menghargaimu. Tapi aku berbeda. Aku akan menikahimu. Aku akan selalu tinggal bersamamu. Ningsu, pergilah. Aku berjanji pada Jiansu bahwa aku hanya akan bersikap baik padanya. Jika dia tahu kau masih di sini, dia tidak akan pernah memaafkanku. Yuangxing, apa maksudmu? Apa kau mengusirku? Aku sudah meminta seseorang membelikanmu tiket pesawat untuk besok. Mulai sekarang, berhenti mencampuri hidupku. Fu Yuangxing, jadi sekarang kau ingin membuangku? Begitukah? Memangnya aku Ningsu ini siapa? Apakah aku hanya alat untuk kesenanganmu? Yang dipanggil dan dibuang sesuka hatimu? Ningsu, dulu, aku sudah menikah dengan Jiansu. Sekalipun aku tidak mencintainya, aku akan memperlakukannya dengan baik karena aku menikahinya. Seandainya bukan karena kau yang terus-menerus merayuku, menuntunku membuat kesalahan demi kesalahan, kau demi memuaskan kesombonganmu sendiri, terus menegaskan dominasimu atas Jiansu. Berusaha membuktikan padanya betapa aku mencintaimu. Karena itulah, dia marah padaku. Dan itulah sebabnya dia menceraikanku. Apa kau menyalahkanku sekarang?
perceraianmu dari Jiansu. Itu jelas kesalahanmu sendiri. Mengapa kau mencoba melimpahkan kesalahan padaku? Lagi pula, jika aku menggodamu, bukankah itu karena kau tidak bisa menahan godaan? Jika begitu keadaannya, kenapa kau masih di sini menggangguku? Pergilah ke luar negeri. Dan aku akan pergi mencari Jiansuku. Mulai sekarang jangan pernah bertemu lagi. Bukankah itu lebih baik? Fu Yuanxing, aku kembali dari luar negeri khusus untukmu. Saat kau disiksa oleh Jiansu, aku menggantikanmu dan menghabiskan 15 hari di sana. Kau berjanji padaku. The film was translated Kau and bilang akan narrated menikahiku by setelah M aku Media. keluar. Apakah kau akan menarik kata-katamu sekarang? Ya, aku menarik kembali kata-kataku padamu. Aku tidak ingin menikahimu. Orang yang kucintai adalah Jiansu. Dialah satu-satunya yang ingin kunikahi. Setelah lebih dari 10 tahun bersamamu, aku memberikan seluruh masa mudaku. Dan sekarang dengan satu kalimat mengatakan kau mencintai Jiansu, kau ingin membuangku begitu saja? Ningsue, kita berdua sudah dewasa. Itu adalah kesepakatan bersama. Jangan bersikap sok suci. Itu menjijikan. Selama bertahun-tahun ini setiap kali kau merayuku, bukankah aku mengikuti permainanmu dan memanjakanmu? Bahkan jika kau menyimpan pria simpanan di belakangku, kau tetap harus membayarnya. Aku telah membiayaimu selama lebih dari 1 dekade. Apa kau pernah merasa kekurangan? Fu Yuanxing, kau keparat. Kau permainkan perasaanku. Dan sekarang kau ingin mencampakkanku? Apa kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Tempat tidur 32. Anda sudah diperbolehkan pulang. Kepalaku terbelat dan berdarah. Bagaimana aku bisa dipulangkan? Kepala Anda tergores tapi itu hanya luka dangkal. Anda tidak perlu dirawat di rumah sakit. Segera urus dokumen kepulangan Anda. Dan kosongkan tempat tidur untuk saya. Ci Elfu, saya akan segera mengurus dokumen keluar rumah sakit Anda. Aku tidak akan pergi. Aku menunggu di sini sampai Jiansu datang menjemputku. Kapan dia akan datang menjemputku? Kapan aku bisa pergi? Anda sudah bercerai dengan istri Anda, Tuan. Dia tidak akan datang. Mustahil. Dulu setiap kali sesuatu terjadi padaku, Jiansu selalu datang menjemputku. Yuanxing, bagaimana perasaanmu? Kau harus kembali. Aku tidak ingin Ningsue salah paham. The film was translated and Istri Anda bahkan narrated tidak by tahu Anda M dirawat di Media. rumah sakit. Bagaimana mungkin dia datang mencarimu? Cepat telepon dia. Katakan padanya aku di rumah sakit. Elfu, tolong, lepaskan saja istrimu. Jika Anda benar-benar mencintainya, Anda harus mendoakan kebahagiaannya. Lagi pula Tuan Muda Ji jauh lebih baik darimu. Kau dipecat. Aku akan meneleponnya sekarang. Apa yang dia katakan? Dia menyuruhku bertanya padamu. Apakah kau sudah mati? Aku tahu. Aku tahu dia masih peduli padaku. Dia masih peduli. Apalagi yang dia katakan? Dia juga bilang, jika kau belum mati, dia akan mengirimmu pergi. Apa yang kau tahu? Dia pasti menunjukkan kepeduliannya dengan caranya sendiri. Menanyakan lukaku dengan caranya sendiri. Jiansu. Bagaimana keadaanmu?
Kau terluka. Di mana kau terluka? Apa lukanya parah? Bukankah seharusnya kau di rumah bersama nenek? Mengapa kau ada di rumah sakit? Bibi Wu meneleponku dan mengatakan kau terluka. Jadi aku segera bergegas ke sini. Di mana kau terluka? Aku hanya ingin memasakkan sesuatu untukmu. Aku tidak menyangka. Tanganku tidak sengaja teriris. Bibi Wu terlalu panik. Dia memaksa sopir untuk membawaku ke rumah sakit. Kau tidak boleh memasak lagi. Katakan saja apa yang ingin kau makan. Apa kau mendengarku? Jiansu, Fui Yuanxing, aku tahu kau tidak bisa melepaskanku. Aku tahu kau akan datang menemuiku. Selalu seperti ini. Asalkan aku terluka kau muncul. Dan kau masih seperti itu sekarang. lukamu tidak ada hubungannya denganku. Aku datang ke rumah sakit hanya untuk mengobati lukaku sendiri. Apa kau terluka? Apakah parah? Dulu kau adalah orang yang merawatku. Sekarang biar aku yang merawatmu. Fu Yuanxing, perusahaanmu sudah bangkrut. Jika kau tidak ingin diusir dari kota Yun, jangan pernah mengganggu Jiansu lagi. Pergi. Jiansu, aku sudah memaafkanmu. Bagaimana jika aku menikahimu lagi sekarang? Apa kau bersedia kembali padaku? Jiansu, tidakkah kau mau memberiku satu kesempatan lagi? Jiansu, pergi saja ke neraka. Yuanxing, bagaimana mungkin itu kau? Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku datang ke sini hari ini untuk membunuh Jiansu. Aku tidak berniat The film menyakitimu. was translated and narrated by Aku M Media. datang ke sini hari ini untuk meminta maaf padamu. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Bawa dia pergi, serahkan dia ke kantor polisi. Yuanxing, Lihat. Aku bersedia memberikan nyawaku untukmu. Bisakah kau memberiku satu kesempatan lagi? Ci Elfu, Anda mengalami pendarahan hebat. Biar saya bawa Anda ke ruang gawat darurat. Jiansu, beri aku kesempatan lagi. Suster dokter. Jiansu, kau masih belum menjawab pertanyaanku. Fui Yuanxing, sekalipun kau melindungiku hari ini, aku tidak akan pernah memilihmu lagi. Karena ini adalah hutangmu padaku. Segera berikan pertolongan darurat. Pasien mengalami pendarahan hebat. Pasien mengalami pendarahan hebat. Jiansu, Halo Paman Fu, namaku Jiansu. Mulai sekarang saya titipkan diri saya pada Anda. halo. Yuanxing, aku menitipkan Jiansu padamu. Tolong jaga dia baik-baik untukku. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Jiansu, sebenarnya pertama kali aku melihatmu. Mungkin aku merasakan percikan cinta. Paman Fu, ada apa? Apakah suasana hatimu sedang buruk? Aku akan menikahimu. Sebenarnya saat aku mengatakan aku menginginkanmu, aku tulus. The film was translated and narrated by M Media. Jiansu, apa yang kau lakukan pada NENJXWE? Aku tidak melakukan apapun. Aku ingin kau pergi sekarang.
dan minta maaf padanya. Tapi aku tidak tahu kenapa. Aku selalu memperlakukanmu dan Ningsue secara berbeda. Dan menyakitimu berkali-kali. Detak jantung pasien melemah, mulai resusitasi. Satu bulan kemudian, Hadirin sekalian, hari ini adalah momen terpenting. Dan paling istimewa. Dalam hidup pengantin pria kita. Dia akan memasuki jenjang pernikahan. Bersama mempelai wanitanya. Dalam pernikahan abad ini, hadirin sekalian, mari kita berikan tepuk tangan. Untuk sang pengantin pria. Para hadirin yang terhormat, mari kita arahkan pandangan ke gerbang kebahagiaan. Mari kita sambut mempelai wanita dengan tepuk tangan. Pengantinnya sangat cantik. Tak heran inilah wanita yang dipilih oleh Tuan Muda Ji. Dia benar-benar kecantikan yang langka. Pengantin pria pun laksana naga di antara manusia. Keduanya sungguh pasangan yang sempurna. Pernikahan abad ini hari ini disiapkan khusus untuknya oleh Tuan Muda Ji. Betapa bahagianya dia. Bolehkah saya bertanya kepada pengantin pria? Apakah Anda menerima Nona Jiansu sebagai istri Anda? Mulai hari ini dan seterusnya. Baik dalam kemiskinan maupun kekayaan. Dalam keadaan sakit maupun sehat. Akankah Anda tetap berada di sisinya? Untuk mencintai, melindungi, dan menyayanginya. Hingga akhir hayat Anda? Bersediakah Anda? aku bersedia. Bolehkah saya bertanya kepada pengantin wanita? Apakah Anda menerima Ji Wenchuan sebagai suami Anda? Mulai hari ini dan seterusnya. Baik dalam kemiskinan maupun kekayaan. Dalam keadaan sakit maupun sehat. Akankah Anda tetap berada di sisinya? Untuk menyemangati dan mendukungnya. Hingga akhir hayat Anda? Bersediakah Anda? Dia tidak. The film was translated and narrated by Dia M tidak. Media. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa ada dua pengantin pria dalam satu acara pernikahan? Bukankah itu putra keluarga Vo? Dengan pakaian seperti itu, dia tidak datang untuk mengacaukan pernikahan kan? Hari ini Jiansu seharusnya menjadi pengantinku. Terakhir kali di keluarga Ji. Dia sudah menyinggung Tuan Muda Ji. Grup Fu sudah dihancurkan oleh grup Ji. Beraninya dia datang ke sini untuk membuat keributan. Jiansu, aku sudah berjanji padamu bahwa aku akan memberimu pernikahan ke-10. Aku sudah menyiapkan segalanya. KLA ini, aku tulus ingin menikahimu. Nanti, aku akan mencintaimu seperti kau mencintaiku. Apa yang sebenarnya terjadi? Benar sekali, ini adalah pernikahan keluarga terkaya. Mungkinkah dia benar-benar datang untuk merebut pengantin wanita? Aku tahu, kau sudah lama menantikan pernikahan ini. Aku akan memberikan semua yang kau inginkan. Ikutlah denganku. Fu Yuanxing, aku rasa aku sudah memperingatkanmu. Untuk tidak mengganggu Jiansu lagi. Sekarang kau berani datang ke sini dan secara terang-terangan merebut pengantin wanita. Kau telah mendatangkan masalah ini pada dirimu sendiri. Usir dia, buang dia dari kota Yun. Jiansu, orang yang kau cintai jelas adalah aku. Orang yang seharusnya kau nikahi juga aku. Apa sebenarnya yang harus kulakukan agar kau kembali ke sisiku? Fu Yuanxing, aku tidak akan pernah kembali ke sisimu. Tidak akan pernah. Tidak, aku tidak percaya. Aku tidak akan membiarkanmu menikahi pria lain. Siapa yang berani menyentuhku? Aku sudah menanam bom di luar. Begitu aku menekan tombol ini, kalian semua akan musnah bersamaku. Fu Yuanxing, apa kau sudah gila? Jika kau ingin mati, jangan seret kami bersamamu. Jiansu, aku juga sudah menyiapkan pernikahan Megan untukmu. Acara itu diadakan di Hotel Internasional Zimeng. Sebagai penebusan,
atas pernikahan ke-10 yang aku utang padamu. Jika kau menolak untuk ikut denganku, aku tidak akan tinggal diam melihatmu menikahi pria lain. Jangan takut. Sebelum upacara dimulai, aku sudah memerintahkan orang-orangku untuk memasang peralatan pengawas di setiap sudut tempat acara. Jika ada sesuatu yang tidak beres, alarm pasti sudah berbunyi sejak tadi. Kau sudah menceraikan Jiansu sebanyak 9 kali, dan sekarang kau datang ke sini untuk mempertontonkan kasih sayang palsu ini. Kasih sayang yang terlambat tidak ada harganya. Apa kau mengerti hal itu? Saat kau tidak bisa memiliki seseorang, kau ingin menghancurkan mereka. Bagaimana The bisa film orang was seperti kau pantas translated mendapatkan and kebahagiaan? narrated by Apa yang kau tunggu? M-Media. Usir dia. Jiansu, jika hari ini kau tidak ikut denganku, aku akan mengubah pernikahan ini menjadi mimpi buruk yang berlumuran darah. Aku akan memastikan kau dan Yuan Chuan mati di sini bersama. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menikahi pria lain. Aku dan Fu Yuanxing. Sudah saatnya kita selesaikan semuanya sekali dan untuk selamanya. Kau, Baiklah, jangan takut. Aku akan menunggumu di pintu masuk. Sudah diputuskan. Kita akan menikah. aku akan pergi bersamamu. Mungkinkah Fu Yuanxing benar-benar merebut Jiansu? Fu Yuanxing keparat itu, dia memasang bom di luar. Jiansu pasti pergi bersamanya untuk melindungi kita. Itu satu-satunya alasan. Jiansu, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Jiansu, kita sudah menikah 9 kali. Hari ini akan menjadi pernikahan ke-10 kita. Fu Yuanxing. Apakah kau bahkan tahu apa itu cinta? Cinta berarti menghormati, melindungi, dan menyayangimu. Artinya memberimu semua yang kau inginkan. Lalu, apakah kau tahu apa yang aku inginkan? Tentu saja aku bersedia. Jiansu, kau ingin aku mencintaimu. Kau ingin aku di sisimu. Kau ingin aku menikahimu dengan hati yang tulus. Kau ingin aku mencintaimu seperti cara kau mencintaiku. Benar begitu, bukan? Jiansu, aku bisa memberimu semua itu. Aku pasti akan memberikan kebahagiaan The yang film kau was dambakan. translated and Dulu. narrated by M-Media. Aku benar-benar menginginkan hal-hal itu. Tapi kau tidak pernah memberikannya padaku. Sekarang, aku ingin hidup yang baik. Aku ingin jaminan finansial. Tapi grup pemilikmu sudah bangkrut. Apalagi yang tersisa untuk kau berikan padaku? Beri aku waktu. Jiansu, aku akan berusaha keras. Aku akan memberimu kehidupan yang kau inginkan. Fu Yuanxing, mengapa kau tidak bisa mengerti? Segalanya bisa berubah. Termasuk manusia. Jiansu, jangan pergi. Aku tidak punya apa-apa lagi. Lepaskan. Jiansu, kau selalu bilang kau mencintaiku. Tapi setelah semua yang kulakukan, mengapa kau masih tidak mau kembali ke sisiku? Aku tahu, pasti karena grup Fu bangkrut, dan aku tidak bisa lagi menyediakan kehidupan yang kau inginkan. Itulah mengapa kau memilih Yuan Chuan. Benar begitu, bukan? Aku memilih Yuan Chuan karena dia layak untuk dipilih. Jiansu, aku tidak akan menyerah padamu.
Fui Wangxing, kau tidak akan pernah mengerti. Cinta sejati tidak ada hubungannya dengan uang atau status. Cinta adalah tentang rasa hormat dan pengabdian. Ji Wenchuan, ada sesuatu yang selalu ingin kukatakan padamu. Katakan padaku. Aku mencintaimu. Baik, ayo kita menikah. Katakan padaku pengantin wanita, apakah kau bersedia menikahi Ji Wenchuan? Mulai hari ini dan seterusnya, baik dalam kemiskinan maupun kekayaan, dalam keadaan sakit maupun sehat. Akankah kau tetap berada di sisinya, mendukungnya dan menyemangatinya hingga akhir hayatmu? Apakah kau bersedia? Aku setuju. Nona Jiansu, Anda ada telepon. Nona Jiansu. Fui Wangxing mengalami keadaan darurat medis mendadak. Dia dilarikan ke rumah sakit pusat tapi mereka tidak bisa menyelamatkannya. Anda terdaftar sebagai kontak daruratnya. Harap segera datang ke rumah sakit untuk mengurus pengaturan yang diperlukan. Nona Jiansu, apakah Anda mengenal Fui The Wangxing? film was Tidak. translated and narrated by M Media.